Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa salawatullah wa salamu rabbi ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Usikumullah ahibati fillah bitaqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad qala fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah, yasurruni liqa ma'akum fi hadzal yawm insyaallah ta'ala. Merupakan sebuah kebahagiaan bisa berjumpa dengan kaum muslimin dan muslimat pada hari ini. Tentunya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah dan kembali meluruskan niat untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga untuk mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin melalui majelis ilmu, majelis yang dipenuhi dengan rahmat, kebaikan dan kemudian balasan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu. Tentunya ini hanya berharga bagi mereka-mereka yang memiliki keimanan dalam hatinya. Tentunya ini hanya akan menjadi perkara yang indah bagi mereka-mereka yang mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita di antara mereka yang berhak dan diizinkan untuk melangkahkan kaki kelak pada hari kiamat, masuk ke dalam surga Allahu Jalla Jalaluhu. Amin, Allahumma amin. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita ahibati fillah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin hafidhahumallahu ta'ala tentang sifat ibadir rahman, tentang sifat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Memasuki sifat yang keempat yang tentunya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran Al-Karim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka-mereka yang ketika berinfak, yakni mengeluarkan harta yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan kemudian menyerahkannya, menyalurkannya, menyimpannya di jalan Allah Jalla Jalaluhu, sebagaimana yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka melakukan ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lam yusrifu, mereka tidak melampaui batasan, yang mengisyaratkan bahwa di dalam infak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan batasan dan kemudian memberikan pengingat dan peringatan agar kita tidak berlebihan di dalam melakukannya. Namun juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walam yaqturu, dan juga kemudian tidak asal-asalan atau sedikit sekali menginfakkan hartanya di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Wa kana baina dzalika qawama, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadur Rahman ini ketika berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka berada di dalam posisi pertengahan, tidak berlebihan dan kemudian tidak asal-asalan. Atau bahkan yang paling buruk adalah ketika seseorang bakhil, menahan hartanya dari berinfak di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Syekh Abdul Razak kemudian mengatakan, ahibati fillah,
Wa min awsafi ibadir rahman, kata beliau, dan di antara sifat ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawassutnya mereka atau pertengahannya mereka, fi babin nafaqati, di dalam bab nafkah atau infak, bainal israfi wa taqtir, mereka berada di antara israf, di antara berlebihan dan melampaui batas, dan juga at-taqtir, yakni ketika seseorang menahan hartanya dan sedikit sekali mengeluarkannya di jalan Allah Jalla Jalaluhu, maka ibadur rahman berada di tengah-tengah mereka, tidak melampaui batas dan juga tidak sedikit sekali di dalam menginfakkan hartanya. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, li'annahum, karena ibadur rahman alimu, mereka tahu, mereka sadar, annallaha azza wa jalla sayas'aluhum yaumal qiyamah an hadhihi ni'mah. Karena ibadur rahman sadar bahwa Allah azza wa jalla akan bertanya kepada mereka, akan bertanya kepada mereka tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada mereka. Karena tidak ada satupun kenikmatan yang diberikan oleh Allah melainkan Allah akan bertanya kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidaklah satu kenikmatan yang diberikan, yang kalian dapatkan, semuanya melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang jarang kita sadari bersama-sama, bahwa apapun yang kita jumpai dari kenikmatan di dalam kehidupan dunia ini, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang kemudian tidak ada bedanya perkataannya dengan Qarun, dengan mengatakan harta saya, mali, punya saya. Atau kemudian mengatakan bahwa saya mendapatkannya karena saya pintar cari uang. Cara bisnis saya memang beda sama cara bisnis orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memastikan semuanya dari Allah. Gak ada yang hasil pekerjaan antum kita ini, gak ada. Kenapa kita harus bekerja? Bukan karena dengan bekerja rizki akan datang, tidak. Rizki akan datang bekerja atau tidak bekerja, datang. Tapi ketika tidak bekerja, kita menyelisih perintah Allah. Dan Allah menegaskan dari awal semuanya dari Allah. Makanya ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, serahkan kembali. Sebagaimana kalau kita menyimpan harta orang lain, kalau diminta, serahkan atau jangan? Serahkan atau jangan? Serahkan. Bukan punya kita. Begitu juga dengan harta yang kita miliki. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dari Allah. Dan seorang hamba Allah yang sempurna, dia akan sangat sadar bahwa ketika dia tidak menyerahkan hartanya di jalan Allah, Allah pasti akan menanyakan hal itu kepada dirinya. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, sayas'aluhum yawmal qiyamah an hadhihi ni'mati allati a'tahum iyaha. Allah akan bertanya pada hari kiamat tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Kama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah sahih satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih,
ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah, bahwa kaki seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat ketika dia berdiri di hadapan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari, illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah, setiap dari kita itu akan diajak berbicara oleh Allah berhadapan satu persatu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah di antara Allah dan hambanya. Perjumpaan ini hak pasti setiap dari kita, siapapun itu, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan berhadapan dengan Allah satu persatu. Dan bukan hanya itu, Allah akan berbicara kepada dirinya, bertanya, meminta pertanggungjawaban atas segalanya. Kita selalu berbicara, kan ada manusia-manusia yang tidak dihisab sama Allah. Pertanyaannya, apakah kita di antara mereka yang akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kemudian kita ragu dan khawatir, kenapa kemudian kita tidak mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Allah? Allah paling tidak akan bertanya tentang 4 perkara kepada setiap hamba. Paling tidak. Bukan hanya ini pertanyaan pada hari kiamat, bukan. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa hanya ini yang akan ditanya sama Allah. Tidak jawabannya. Seseorang akan ditanya tentang suaminya, seseorang akan ditanya tentang istrinya, seseorang akan ditanya tentang anaknya. Gak disebutkan dalam hadis ini, tapi dalam riwayat-riwayat yang lain. Seseorang akan ditanya tentang temannya. Seseorang akan ditanya tentang amanah yang dia emban selama dia hidup di dunia dalam pekerjaannya. Akan ditanya semuanya. Pertanyaan ini banyak. Bahkan Allah akan bertanya tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kita tidak nahi mungkar? Kenapa kita tidak amar ma'ruf? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh, Rasulullah SAW mengatakan an umrihi fima afnah. Pertanyaan pertama yang akan ditanya oleh Allah itu adalah tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Apakah dunia, olahraga, masak, jalan kaki, terus. Atau apa? Tidur. Apalagi jemaah? Healing. Atau kajian. Baca Quran. Untuk apa dihabiskan? Semua dari kita, kebanyakan dari kita lupa bahwa setiap kematian yang akan menjumpai kita, mendatangi kita, adalah dalam keadaan yang menjadi kebiasaan kita. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, yub'atsu ahadukum ala ma mata alaih. Salah seorang dari kalian itu hanya akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan yang sama seperti ketika dia diwafatkan oleh Allah. Kematian itu datang dalam kebiasaan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu Allah akan bertanya, engkau habiskan untuk apa hidupmu? Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Belajar itu bukan tentang ilmu. Kenapa harus belajar? Bukan semata-mata karena harus dapat ilmu, bukan. Tapi setelah itu kita mengamalkannya seperti apa? Itu adalah pertanyaan yang jauh lebih berat.
Itu pertanyaan yang lebih berat. Sehingga hadirnya hadirin di tempat ini baru satu bagian ilmu, betul? Setelah tahu apa yang harus dilakukan, kenapa harus diamalkan? La haula wala quwata illa billah. Kenapa harus diamalkan? Karena akan ditanya oleh Allah, ilmunya diamalkan untuk apa? Apa amal yang muncul setelah engkau tahu, engkau berilmu? Makanya semakin berilmu, semakin berat hidup seseorang. Semakin berat tidak? Berat tidak? Berat. Tapi Allah tidak akan pernah membiarkan keadaan berat yang dilalui oleh hambanya. Allah berjanji akan menjadi penolong. Makanya jangan takut. Ayo kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa diamalkan. Diamalkan. Karena Allah secara khusus akan bertanya, antum punya ilmu apa? Terus amal yang muncul karena ilmu antum ini apa? Dalam hidup kajian hampir 2000 kali. Nah Allah akan bertanya, 2000 kali kajian amalnya apa saja? Jangan kemudian berpikir kalau begitu anak kurangi jadwal kajian sekarang, ya Allah. Berat, anak nggak sanggup. Nggak sanggup, silahkan. Tapi ingat, kedudukan kita di surga akan berkurang. Atau bahkan kemudian kita nggak masuk surga sama sekali. Karena ilmu yang kita miliki kemudian tidak menjadi amal. Atau bahkan kita menjauh dari amal saleh. Bisa jadi kemudian dosanya lebih banyak, tidak terhapuskan oleh amal saleh, dan nerakalah yang menjadi tempat kembali kita. Gak bisa. Orang beriman itu punya perjanjian dengan Allah. Ketika dia beriman, berilmu, maka dia wajib beramal. Gak bisa. Maka konsekuensi ini harus diambil. Makanya kajiannya harusnya gak semakin sedikit, semakin sering. Tapi jangan lupa beramal. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan? Sehingga Rasulullah SAW, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul membuat aturan yang jelas tentang apa? Iktisab. Kenapa? Karena Allah nanti di akhirat akan nanya bagaimana caranya kita dapat rezeki Allah. Dari mana dia dapat? Dari perkara yang halal, dari cara yang halal, dari tempat yang halal, atau sebaliknya. Dan gak berhenti sampai di situ. Allah kemudian akan bertanya, fima anfaqah. Dan pada perkara apa kemudian dia infakkan hartanya. Jadi datangnya dari mana, keluarnya kemana. Jadi gak bisa orang beriman mengatakan, saya mah gak urusan lah, pokoknya terserah antum, duit di mana terserah. Enggak ada. Duit yang halal. Pokoknya anak dapat gak tahu dari mana, pokoknya ini rezeki anak. Gak bisa orang beriman. Karena Allah akan bertanya. Dan Nabi Muhammad SAW sudah menggambarkan, mengabarkan kepada kita pada akhir zaman. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi Muhammad SAW, la yubalil mar'u min aina akhadhal mal. Akan berdatangan manusia-manusia yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya. Mau halal atau haram, gak peduli. Yang penting, pokoknya biru merah sudah selesai. Kalau dapat yang abu-abu dengan cara yang halal dibuang sama dia. Apa ini 2000? Tapi kalau dapat yang merah sama biru haram. Oh, dicium-cium uangnya. Tempel di jidat, pak. Rizki nggak kemana, haram.
Dan Allah akan bertanya. Di sini Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita. Infak macam apa? Infak macam apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan yang terakhir yang disebutkan dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an jismihi fima ablah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan bertanya tentang tubuhnya. Tubuhnya nih, tubuhnya ditanya, badannya ditanya. Untuk apa dia gunakan? Letihnya untuk apa? Coba pikirkan jamaah rahmatullahi Allah. Kalau kemudian ditanya sama Allah, tubuhmu untuk apa? Ana kerja ya Allah 40 tahun. 40 tahun, sekarang encok, sekarang kakinya bermasalah, sekarang kepala saya. Ketika pensiun itu, setelah kerja lama, udah begitu sakit-sakitan, ibadahnya nggak sempurna. Dipikir nggak akan ditanya sama Allah. Sudah 40 tahun kerja nggak ibadahnya nggak benar. Setelah pensiun ibadahnya benar tidak? Enggak. Dia udah sakit-sakitan karena kerja. Saya sendiri punya kerabat 35 tahun. Diajak ini diajak itu nggak mau. Ibadah ini ya kurang lebih lah ibadahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Selesai pensiun 60 tahun, gagal ginjal. Persis setelah pensiun, gagal ginjal. 1 tahun berikutnya meninggal. Yang akan tersisa kemudian di sisi Allah apa? Pertanyaan, untuk apa badannya digunakan? Makanya coba sadari ketika akan olahraga itu, ya. Setiap hari Minggu itu sadari. Ini olahraga lebih banyak atau ibadah lebih banyak? Olahraga jaiz, tapi lebih banyak olahraga atau ibadah? Kenapa? Karena badan ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Letihnya untuk apa? Untuk ibadahkah? Untuk beramal solehkah? Untuk membantu orang lainkah? Meringankan beban mereka kah? Untuk membantu keluarga kah? Mendidik anak kah? Mendidik istri kah? Semuanya akan ditanya. Capek memang, capek. Tapi semuanya setelah panjangnya rasa letih ini tetap Allah akan mintai pertanggungjawaban. Maka pilihlah rasa letih yang benar. Yang dicintai sama Allah. Capeknya karena Allah. Karena dengan cara itu kita akan selamat. Kita bisa mengatakan di hadapan Allah, saya capek karena ini ya Allah. Karena sholat ya Allah. Karena puasa ya Allah. Karena sedekah ya Allah. Karena berangkat kajian ya Allah. Saya sehari 3 kali kajian ya Allah. Sepanjang hidup saya. Punya hujah tidak di hadapan Allah? Punya. Letihnya untuk apa? Karena Allah akan bertanya. Jangan ragu-ragu untuk meletihkan tubuh ini di jalan Allah. Ya, saya baru berjumpa dengan satu orang kemarin. Hobinya sepeda-sepedahan. Saya tanya, kalau sepedahan terakhir kemana? Saya ke Garut Ustaz, naik sepeda. Masya Allah. Berangkat jam berapa? Jam 6. Pulang jam berapa? Jam 6 maghrib. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Terus ngapain? Ya sesepedahan weh. Kita pikir kemudian 12 jam yang kita buang buat sepeda itu nggak akan ditanya sama Allah. Di hari ini, di tahun ini 12 jam engkau sesepedahan nanaonan. Tadabbur alam atau Ustaz. Merenungi ciptaan Allah. Merenungi ciptaan Allah. Ya. Ingat jamaah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Asy-Syaikh kemudian mengatakan ahibati fillah. Fa amma adamu israfihim wa adamu taqdirihim fin nafaqah. Fa innahum la yubadzirun fiha fa yatajawazuna al-hadd alladhi abahahu Allah azza wa jalla. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak berlebihan, tidak israf,
dan juga tidak asal-asalan bahwasanya mereka tidak tabdzir, tidak mubadzir di dalam harta dan infak mereka. Mereka melampaui batas yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti melampaui batas sehingga tersia-siakan apa yang wajib mereka kerjakan. Banyak orang yang karena infak akhirnya mereka menyia-nyiakan keluarganya. Ini haram, ini tidak boleh. Bahkan kalau seseorang ingin infak yang terbaik di dalam hidupnya, kata Nabi Muhammad SAW, ibda biman ta'ul. Dalam hadis yang sahih, mulai dulu dengan orang-orang yang engkau tanggung kebutuhan hidupnya, keluarga. Itu infak terbaik. Gak usah sibuk ngasih orang ketika keluarga ini belum terpenuhi kebutuhannya. Penuhi dulu kebutuhan mereka. Itu yang lebih wajib. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa kalau ada beberapa jenis infak, infak kepada orang fakir, infak kepada para mujahidin fisabilillah, dan seterusnya, maka yang terbaik itu dirhamun anfaqtahu ila ahlika. Yang terbaik adalah 1 dirham yang kau infakkan untuk keluargamu. Saya yakin kebanyakan dari kita nggak menyadari ini. Ngasih jajan anak itu lebih baik daripada ngasih orang fakir. Kalau antum mau tahu, itu kata Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan mendahulukan orang lain sebelum keluarga sendiri. Ini Islam. Betul bapak-bapak? Betul? Betul. Jadi kalau beliin istri baju, itu infak terbaik bukan? Terbaik langsung, terbaik. Terbaik. Beliin tas, terbaik. Iya. Itu ijma, kalau itu nggak bisa antum nggak bisa menyelisih itu. Tapi secara syar'i, fadilah memberikan harta kita kepada keluarga kita itu jauh lebih tinggi pahala dan kedudukannya di sisi Allah. Asy-Syaikh mengatakan wa yuqabiluhu taktir. Di sisi yang lainnya ada yang disebut dengan taktir. Annahum yahrisuna 'alal infaq lima la budda lahum minhu mimma yuqimu hayatihim wa yakunu zadan mu'inan li salahi akhiratihim. Di sisi yang lain ada yang disebut dengan takdir, yaitu ketika seseorang menyimpan, nggak mau berbagi, ya, mengeluarkan sedikit saja itu harus melalui beberapa proses, ACC, kemudian verifikasi dulu. Itu beneran teh jelema teh butuh atau ente. Wah, verifikasi nage aya 2 bulan meureun. Berhak menerima? Waduh, ini ana istikharah dulu berhak atau tidak menerimanya. Ini namanya bakhil. Bakhil. Mau kasih. Jujur tidak jujur. Sahih tidak sahih. Kalau memang ingin berbagi. Kecuali jelas, wah ini buat maksiat, gak usah. Jangan jadi penolong saudara-saudara kita dalam kemaksiatan. Tapi kalau gak jelas, khalas. Toh yang kita punya itu bukan punya kita. Ya, aneh kita ini. Duit bukan punya kita, harta bukan punya kita. Tapi kita yang menentukan keluar atau tidaknya. Betul gak? Kalau ada kesempatan kasih, gak usah mikir panjang. Ana mau tanya sama hadirin, pernah nggak kita infaknya seperti itu? Pokoknya emang nggak mikir, pokoknya udahlah kasih aja. Sering nggak? Atau mikir dulu sebelum ngasih? Dicepengan heula kela. Balikin lagi nanti keluarkan lagi. Sebentar.
Ini bermanfaat nggak ya? Anak supaya tepat sasaran anak kasih ini. Ngomong aja bakhil, nggak mau ngasih, bakhil. Anak nggak akan berhenti ngomong bakhil. Iya. Sampai kemudian sebagian saudara muslim itu harus ngemis. Atau udah butuh, atulah puntenlah. Butuh. Itu kenapa coba jamaah? Karena saudara-saudaranya yang diberikan rizki mikir terus kalau mau berbagi. Panjang mikirnya. Sampai akhirnya saudaranya kelaparan. Anaknya gak bisa ini gak bisa itu. Sampai akhirnya harus buang rasa malunya untuk apa? Untuk begini. Jangan bicara ini gak punya malu minta-minta. Antum yang gak ngasih dari awal. Ketika dia butuh. Makanya dia minta-minta. Kenapa kita nggak pernah memikirkan? Ya, itu mah tuman dah mentawai. Ya sudah kalau antum tahu itu memang profesinya akhirnya jadi nggak usah dikasih. Tapi kan banyak yang memang butuh. Kan kita bisa membedakan mana yang butuh mana yang tidak, betul tidak? Betul tidak? Iya. Kenapa nggak ngasih? Bakhil. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahi ini musibah yang menimpa banyak di antara kita. Dan kita lupa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan iyyakum wasyuh. Hati-hati kalian dengan sifat yang disebut dengan asyuh. Asyuh itu artinya bakhil, susah ngasih orang. Karena syuh ini yang sudah menghancurkan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Sehingga mereka akhirnya saring mengambil harta dengan cara yang zalim. Saking bakhilnya, akhirnya berebut diambil secara paksa dengan cara bunuh-membunuh. Gara-gara bakhil. Asy-Syaikh kemudian mengatakan seperti ini. Wa hadza huwal wajibu 'alal muslim an yakuna wasatan fi umurihi bainal ifrat wat tafrit. Ini yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Bahwa dia berada di tengah-tengah dalam seluruh urusannya. Tidak melampaui batas. Tidak juga asal-asalan. Tidak juga meremehkan apa yang dia lakukan. Melakukannya dengan sangat remeh. Gak ada semangat, gak ada niat, gak ada tujuan yang baik. Asal melakukan sesuatu. Ini gak boleh seorang muslim melakukan seperti ini. Tapi dia kemudian berada di tengah-tengah. Sawa'un fi hadzal bab aw ghairuhu min abwabid din wad dunya. Sama saja dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas dan jangan juga meremehkan dalam urusan dunia dan akhirat. Makan jangan melampaui batas, tapi juga jangan terlaluan. Makan sedikit bisa. Sehingga akhirnya lemas, lama sakit mati. Apa ini? Nabi makan. Nabi pertengahan makannya. Kapan lapar makan. Kalau nggak ada makanan nggak makan. Tapi ada makanan Nabi makan. Ditawari makanan makan. Banyak orang ketika ditawari makanan jadi pendusta. Aduh enggak kenyang. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sama Nabi ditegur. Jangan engkau jadikan perutmu itu berdusta, kata Rasulullah SAW. Jangan bohong. Banyak alasannya, malu atau apalah segala. Padahal pengen dari jauh ditinggali terus makan. Orang lain makan beki lapar, ya Allah. Kadung udah ngomong udah makan tadi, ya Allah. Bohong. Bohong. Kata Nabi perutmu berdusta. Bohong perutmu ini. Kalau ditawari makanan terima. Ya, jangan kemudian macam-macam, jangan berlebihan. Ya. Begitu juga dalam urusan akhirat. Jangan melakukan sesuatu secara melampaui batas sehingga kita hancur. Ataupun jangan melakukan sesuatu asal-asalan sehingga kita tidak bisa menyempurnakan amal. Sehingga sedikit sekali kebaikan yang kita dapatkan. Jadilah yang pertengahan. Kalau antum dengar sebagian orang, Masya Allah ini bisa hatam 3 hari 4 hari.
sekali. Itu dia. Kalau antum gak sanggup, gak usah seperti itu, gak usah. Semampunya. Khatam berapa kali dalam 1 bulan? Secukupnya lah ya. Ya khalas secukupnya. Secukupnya sudah. Semampu yang bisa dilakukan. Jangan melampaui batas kalau nggak sanggup. Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As yang menyanggupi beliau menyanggupi di hadapan Rasul 3 hari sekali beliau khatam. Itu disesali di masa tuanya. Andaikan waktu itu aku mengambil keringanan Nabi Muhammad SAW. Nyesel. Disuruh sebulan anak bisa lebih. Seminggu anak bisa lebih. 3 hari kata Nabi gak boleh lebih cepat dari ini. 3 hari anak bisa. Sudah tua nyesel. Coba dulu anak ambil keringanan Nabi Muhammad SAW. Sudah tua 3 hari sekali harus khatam Quran. Jangan melampaui batas. Jelas ya? Nah, kata beliau, kata Asy-Syaikh hafizahullah taala, fa'an Ka'b bin Ibnu Farrukh an Qatadah an Mutarrif ibnu Abdillah. Kemudian beliau menyebutkan satu riwayat dari Mutarrif ibnu Abdillah ibnu Syikhir, seorang tabi'in, ayahnya seorang sahabat Nabi, Abdullah ibnu Syikhir. Ini dari putranya Mutarrif ibnu Abdillah, seorang tabi'in yang mulia, mengatakan seperti ini, khairu hadhil umur awsatuha. Perkara yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang muslim itu adalah yang pertengahan, wal hasanatu baina as-sayyi'atain. Dan kebaikan itu terletak di antara 2 keburukan, kata Mutarrif. Kebaikan terletak di antara 2 keburukan. Faqultu liqatadata mal hasanatu baina as-sayyi'atain. Ka'ab bin Farrukh mengatakan kepada Qatadah, apa yang dimaksud dengan kebaikan itu di antara 2 keburukan? Maka beliau kemudian menjawab dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan tadi. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kebaikan itu yang dimaksud adalah ketika seseorang berinfak secara pertengahan, tidak berlebihan dan tidak asal-asalan. Itu yang dimaksud dengan kebaikan di antara 2 keburukan. Kalau berlebihan, keburukan. Kalau asal-asalan, keburukan juga. Yang terbaik apa? Pertengahan. Saya mau tanya sekarang sama hadirin. Kalau kemudian kita sadar bahwa infak itu harus pertengahan. Harus apa? Pertengahan. Kasih contoh pertengahan di dalam berinfak. Itu seperti apa? Dengan cara membagi-baginya. Contoh. Ada yang lebih prioritas. Berarti saya bantu menyempurnakan jawabannya. Berarti dengan memilih sedekah-sedekah yang terbaik, yang paling dicintai di dalam Islam. Itu yang pertengahan, itu yang terbaik. Sehingga kalau kita memilih yang terbaik dalam sedekah, sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak mungkin melampaui batas dan tidak mungkin asal-asalan. Betul? Betul? Baik, sekarang Anda lanjutkan lagi. Yang terbaik apa yang bisa kita lakukan dalam sedekah? Sedekah terbaik itu seperti apa? Tadi yang Anda sebutkan tadi. Kepada keluarga. Tulis kepada keluarga. Jadikan yang pertama itu. Sekarang ibu-ibu punya hujah kepada suaminya. Ayo, diingat. Keluarga dulu baru yang lainnya. Kalau mereka mengatakan itu, gak ada masalah. Karena memang semestinya seperti itu. Keluarga dulu baru yang lain. Ingat Bi, saya lebih butuh. Saya lebih butuh Bi, ingat. Anak-anak lebih butuh daripada anak-anak orang lain. Saya lebih butuh Bi dari perempuan-perempuan lain. Saya lebih butuh.
Oh iya, banyak laki-laki itu menyantuni janda, bukan menikahi janda, bukan. Menyantuni janda, tapi dia menyanyiakan istrinya sendiri. Kalau menyantuni janda kan infak terbaik, iya. Setelah infak kepada istri, baru mereka. Ya bapak-bapak, ya sepakat? Sepakat. Kholas. Tunaikan dulu yang di rumah baru ke yang lain. Ana mau tanya sama bapak-bapak, emang infak kepada janda itu fadilahnya apa? Gak ada yang tahu ini, gak pernah infak sama janda berarti. Taib, khalas. Aman ibu-ibu. Taib, kita lanjutkan. Sedekah terbaik berikutnya, itu adalah sedekah yang dilakukan secara diam-diam. Diam-diam, gak usah ngobrol-ngobrol. Itu yang terbaik. Ketika diungkapkan baik, tapi ketika disembunyikan jauh lebih baik. Sama seperti kita masukkan ke kenceleng Jumat, itu kan rahasia itu. Set, ditutup. Seperti orang gak mau dicontek sama orang lain. Orang gak perlu tahu apa yang kita lakukan. Ya, orang gak perlu tahu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-271. Apa kata Allah? In tubdu as-sadaqati fa ni'ma hiya. Kalau engkau menampakkan sedekahmu di hadapan orang banyak, baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau disembunyikan dan kemudian diberikan kepada para fuqara, itu jauh lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan, meskipun diperselisihkan hadisnya sahih atau tidaknya, tapi para ulama sering mengutip riwayat ini. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah diam-diam itu memadamkan murka Allah. Memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersedekah ketika sedang sehat walafiat. Dan kemudian harta sedang banyak. Itu afdhalus sedekah. Kenapa jadi afdhalus sedekah coba? Lagi sehat, lagi banyak duit. Itu sedekah terbaik, kenapa? Kenapa jemaah? Karena orang kalau lagi sehat sama lagi banyak uang, itu tidak tertarik untuk berbagi. Dia pasti lebih bakhil ketika dia punya sesuatu. Lebih bakhil itu pasti. Makanya ketika dia sanggup banyak bersedekah dalam keadaan dia punya banyak uang, itu lebih baik. Data Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan, afdhalus sadaqati an tatasaddaqa wa anta sahihun syahihun ta'malul ghina wa takhshal faqra. Afdhalus sedekah itu ketika engkau berada di dalam keadaan sehat dan tidak mau membagikan harta yang dimilikinya kepada orang lain. Saking apa? Saking banyaknya. Antum pikir orang kalau banyak itu jadi mudah berbagi? Enggak. Justru mereka semakin bakhil. Justru orang yang fakir lebih mudah untuk berbagi dengan saudaranya yang lain. Kenapa? Karena merasakan penderitaan yang sama. Antum perhatikan, ya, orang-orang yang dagang di pinggir jalan ini itu ada yang memelas, kasih, tahu rasanya, sengsaranya mereka tahu rasanya. Tapi justru ketika kita punya banyak dan kita khawatir kehilangan, kata Nabi, ta'malul ghina, yang ada di depan matanya hanya kekayaan dan takut fakir.
Kalau dikeluarkan takut sedikit hartanya, takut miskin. Maka dalam keadaan seperti ini, sodakoh yang dikeluarkan oleh seseorang itu adalah sodakoh yang terbaik. Ketika dia tidak mau kehilangan. Betul? Betul tidak? Betul. Jamaah ana mau tanya, ana mau tanya. Kalau orang punya kendaraan 10. Berapa? 10. Ini misal. Terus satu saja diminta di jalan Allah. Kira-kira dikasihkan tidak? Kata siapa, Pak? Saya tahu sebagian saudara-saudara saya ini sekarang lagi butuh kendaraan operasional untuk dakwah dan sosial. Itu ngumpulin donasi hampir setengah tahun. Gak ada yang datang nih mobil anak satu buat, gak ada. Gak ada. Salah antum tahu. Gak ada. Ya Allah, gak ada. Ini anak kasih tahu. Gak ada. Mobilnya 20 di garasi. Gak ada. Ini ambil satu aja. Sana. Kenapa? Karena Nabi betul Nabi. Ketika kita ini punya segalanya, ta'malul ghina, pasti yang ada di kepala tuh kecukupan. Kemudian takut fakir. Kalau kehilangan sedikit saja itu takut berkurang. Nah, ketika sanggup melakukannya dalam keadaan ini, maka dia adalah orang yang melakukan sedekah yang terbaik. Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairu sadaqatin an dhahri ghinan. Sebaik-baiknya sedekah itu adalah yang dikeluarkan oleh orang yang berkecukupan. Karena nggak mudah untuk melakukannya, itu nggak mudah. Tidak mudah. Itu yang keberapa? Ketiga, keempat? Tiga, Masya Allah. Yang keempat. Berinfak kepada kerabat yang terdekat. Khususnya yang fakir dan yang yatim. Kalau ada masih saudara miskin ataupun yatim, maka sedekah kepada mereka itu adalah sedekah yang terbaik. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah kepada orang miskin, sedekah. Pahalanya sedekah. Tapi kata Rasul kemudian, wa 'ala dzir rahim, kalau kemudian disedekahkan kepada orang yang punya hubungan keluarga miskin, ithnatan, maka pahalanya bukan hanya sekedar pahala sedekah. Kata Nabi Muhammad SAW, shadaqatun wasilah. Pahalanya pahala sedekah dan kemudian pahala silaturahmi. Dan lebih baik lagi dari itu apa? Bersedekah kepada kerabat yang memusuhi kita dan kita memusuhi dirinya. Jadi kepada keluarga itu yang lebih tinggi lagi kedudukannya, itu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang kita benci dari kalangan keluarga. Ini berat tidak? Berat. Makanya sedikit yang mau melakukannya, betul? Iya. Saudara yang kalau kita lihat dia berpaling muka, kita berpaling muka. Kalau ada dalam satu ruangan, dia keluar, kita keluar. Kalau ada salam-salaman, yang lain disalami kita tidak, dia pun kita tidak salami juga. Kemudian kita sanggup memberikan sesuatu kepada dirinya, maka ini sedekah terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah. Ini yang menyelamatkan kita dari melampaui batas atau asal-asal. Ini menyelamatkan kita. Atau kemudian ketika yatim, anak itu ya
yatim. Saudara kita itu ya yatim. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, berbuat kebaikan kepada anak yatim itu jamaah rahmatillah Allah adalah perkara yang akan menghancurkan kerasnya hati kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, mengisyaratkan, idza aradta an talina qalbak, engkau jika ingin melembutkan hatimu, at'imil miskin, berikan makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang mengurusi anak yatim seperti ini dalam surga. Bareng-bareng di dalam surga Allah. Tapi kita kemudian sibuk menilai. Ya, anak yatim geda masih aya keneh indungna, mangna aya keneh semua. Anak yatim sampai dia balik dia anak yatim. Titik, sudah. Memang nggak niat berbuat baik sama anak yatim saja sudah. Kita harus jujur. Memang nggak niat. Padahal anak-anak yatim itu hancur hatinya ketika mereka kehilangan ayahnya. Hancur. Dan mereka membutuhkan kasih sayang dari saudara-saudara mereka. Apalagi kalau anak ini kerabat kita. Sudah cukup kita tidak memperdulikan saudara-saudara kita, itu sudah cukup. Masing-masing gak peduli dengan penderitaan saudaranya. Gak usah urusi orang lain, gak usah. Urusi saudara sendiri. Maka dengan itu saja kita sudah bisa masuk ke dalam surga Allah. Tapi betapa banyak kemudian orang yang menyia-nyiakan kesempatan kebaikan ini di depan matanya, disia-siakan begitu saja. Kemudian sedekah terbaik berikutnya jamaah rahmatillah Allah. Dan ini pun di antara yang sudah jarang dilakukan sekarang di antara kita. Sedekah kepada tetangga. Kepada siapa? Tetangga. Ini sedekah terbaik bukan? Terbaik bukan? Kenapa terbaik? Hah? Perintah? Perintah Nabi? Apa perintahnya? Gak apa-apa, artinya saja seingatnya apa? Lupa? Hah? Memuliakan tetangga perintahnya. Masya Allah. Tulis. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi memerintahkan siapa? Sahabatnya, namanya Abu Dzar. Apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, jika engkau memasak masakan yang berkuah. Ini yang sering ditakwil oleh kebanyakan dari kita, berewe cai naungkul. Ya. Betul? Ya betul. Tuh sedekah mah. Subhanallahnya kita tahu hadis ini. Terus kita mentakwil bahwa kasih saja airnya, tapi tetap gak dilakukan sama kita. Hatta China kita gak kasih sama tetangga. Jadi sebetulnya memang gak mau ngasih aja. Ataupun kalau ada yang ngasih sekarang ini, yang pertama kali muncul di benaknya apa? Curiga. Kela, ya makanan teh aman tuh. Bisi, ya mah bisi apa? Bisi apa jemaah? Bisi diracun, terus bisi apa lagi? Hah? Sudah basi, makanan sisa meureun ieu mah dikasih sama kita. Terus apa lagi? Hah? Dijampe, apa sih? Yang bilang dijampe. Dijampe, betul. Ya. Sehingga akhirnya geus berekeun deui ka batur. Kalau merasa dijampe, takut dijampe, baca ayat kursi sebelum makan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Loh benar. Kenapa harus takut? Sehingga kebaikan tetangga itu menjadi kejahatan hari ini. Jadi keburukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36.
di mana Allah berwasiat kepada kita semuanya hamba-hamba Allah untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada siapa? Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Kita punya kewajiban berbuat baik kepada tetangga yang punya hubungan keluarga atau tetangga sebelah rumah kita, sebelah tempat tinggal kita. Di antara tetangga yang terbaik itu adalah yang saudara muslim dekat. Kadang-kadang kita tinggal di pemukiman, ini saudara semua, ini anak emang, anak ini segala macam. Itu sedang berada dalam lingkungan terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang hamba Allah. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang dilakukan kepada tetangganya, pahalanya berlipat ganda. Makanya jangan sungkan tinggal di dekat-dekat keluarga kalau punya kesempatan. Udah di situ sudah bareng-bareng. Ngumpul karena kebaikannya berlipat ganda. Kemudian Rasul SAW bersabda kepada Abu Dzar, hadisnya tadi belum disebutkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Idza tabakhta maraqatan, jika engkau memasak makanan atau masakan yang berkuah, fa'aktsir ma'aha, perbanyak airnya. Waghrif li jiranika minha, dan ambillah cidukan-cidukan masakan itu, maksudnya pisahkan. Untuk siapa? Untuk tetanggamu. Ibunda Aisyah bertanya, tetangga yang paling berhak untuk diberikan kebaikan siapa? Aqrabuha minki baban, yang paling dekat pintu rumahnya kepada pintu rumah. Kadang yang dikasih yang di blok Z, tetangganya di blok A nggak dikasih. Kenapa? Yang di blok Z ikhwan. Ikhwan yang di blok Z. Sebelah rumah bukan ikhwan. Apa ini? Muslim bukan? Muslim. Kasih sebelah. Itu yang paling afdol. Selama dia hatta orang kafir boleh nggak ngasih sama orang kafir? Boleh. Kalau dia tetangga kita. Memang tidak menyenangkan tetangganya tidak beriman, tapi dia punya hak tetangga. Alas. Itu adalah di antara afdolus sedekah. Kemudian sedekah yang lainnya. Sedekah yang lain adalah sedekah yang diberikan kepada saudara-saudara muslim yang sedang berjuang di jalan Allah. Baik itu yang berperang di jalan Allah ataupun memang sedang melakukan perjuangan di jalan Allah dengan cara yang lainnya. Karena berjuang di jalan Allah itu tidak hanya perang, betul? Iya. Contohnya seperti tadi itu, ada orang-orang yang lagi butuh kendaraan operasional untuk dakwah, itu sampai setengah tahun buka donasi nggak selesai-selesai. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, afdalud dananir, dinar-dinar yang terbaik yang bisa diinfakkan oleh seorang hamba Allah di jalan Allah. Yang pertama, dinarun yunfiquhu rajulu ala iyalihi, dinar yang dia infakkan kepada keluarganya, itu yang terbaik. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, dinarun yunfiquhu rajulu ala dabbatihi fi sabilillah, dinar yang dikeluarkan oleh seorang hamba Allah untuk membeli kendaraan yang dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dinarun yunfiquhu rajulu ala ashabihi fi sabilillah. Yang ketiga, dinar yang dia infakkan kepada saudara-saudaranya di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah infak yang terbaik yang bisa dikeluarkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jemaah rahmatullah Allah, di antara dinar terbaik yang bisa diinfakkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dinar yang dia keluarkan kepada
perkara-perkara atau harta yang diinfakkan kepada perkara-perkara yang mengalirkan pahala jariah, yang manfaatnya tidak berhenti meskipun setelah orang yang menginfakkannya wafat. Dan ini jelas, hadirin sudah tahu semuanya. Hadisnya tahu bahwa orang-orang anak Adam itu mati maka terputus semua amalannya kecuali dari apa? 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Dan shadaqatun jariyah itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lainnya. Seperti mewariskan mushaf kepada para penghafal pembaca Al-Quran. Seperti menanam pohon-pohon kurma atau yang berbuah. Seperti membuat sumur untuk kaum muslimin. Seperti mengalirkan air, mengalirkan sungai untuk orang-orang yang beriman. Seperti membangun masjid dan seterusnya. Atau membiayai para penuntut ilmu. Itu pun sama, shadaqatun jariyah. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu, orang-orang yang menanggung perjalanan mereka itu berhak mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Sebetulnya banyak wasilah untuk mendapatkan pahala yang mengalir. Tapi sedikit yang melakukannya. Kita ini terlalu banyak mikir ketika berinfak. Betul? Betul? Mikir. Aduh, mikirnya lama. Ana mau tanya, butuh waktu berapa lama untuk berpikir ketika berinfak? Coba jawab. Butuh waktu berapa lama? Bahkan untuk menjawabnya saja butuh waktu. Apalagi berinfaknya. Butuh waktu berapa lama? Jamaah. Kita nggak maju sampai dijawab. Ayo. Butuh waktu berapa lama? Tergantung. Sok tergantung apa? Silahkan dijelaskan. Ayo, Anda butuh informasi. Anda butuh informasi. Butuh waktu berapa lama ketika berinfak? Oh, tergantung nominal. Emang kalau infak itu dibatasi nominalnya? Enggak. Anda kasih tahu antum. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka Allah meskipun hanya sedekah sepotong kurma. Gak ada nominal berarti. Sekecil apapun juga infak fisabilillah di jalan Allah. Gak usah malu. Gak usah malu. Gak usah malu. Karena sedikitnya infak di jalan Allah itu sudah membebaskan kita dari api neraka Allah. Apa yang harus kita malukan? Gak ada. Nominal berarti bukan masalahnya. Apa dong kalau begitu? Apa? Keikhlasan. Oh, tergantung keikhlasan. Harus ridho. Semakin tidak ikhlas semakin lama. Itu sebetulnya masalahnya. Semakin berat keluarganya, ya Allah. Kayak lagi barudak jajan udah belum? Oh udah. Istri udah belum? Oh udah. Ini masih di tangannya nih. Masih mikir, anak udah belum ya? Kebutuhan anak udah. Ketika mau dimasukkan gemeter itu. Ini masalah apa? Iman. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis Muslim mengatakan apa? As-sadaqatu burhan. Tulis di bukunya. Meskipun pernah dengar hadis ini. Dan ingat terus apa kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, sedekah itu bukti iman. Sedekah itu bukti iman. Burhan. Jadi ketika seseorang berat untuk bersedekah, maka itu sebetulnya menyingkap keadaan imannya. Khalas. Mikir panjang, berarti imannya itu. Setelah dikasihkan masih dipikir, kumahanya itu. Ya Allah, tepat sasaran atau tidak? Innallaha ya Rabb huwal musta'an. Allah itu betul-betul tempat kita meminta tolong. Ya.
bimbang ketika ada kesempatan berbagi di jalan Allah, bimbang. Sampai hari hanya hati nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Sedangkan sedekah ini hanya akan mendatangkan kebaikan untuk kita, bahkan menyelamatkan kita masuk surga, selamat dari neraka. Karena sedekah itu memang hanya keluar dari hati yang jujur keimanan. Kalau jujur keimanannya sesukanya, sebagaimana yang dilakukan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Talha, semuanya orang-orang yang Umar ibnul Khattab, semuanya. Mereka tidak pernah berpikir ketika berbagi, nggak mikir. Kenapa? Karena imannya jujur. Abu Bakar As-Siddiq nggak mikir panjang, tak, udah selesai. Gimana nanti itu urusan Allah, udah kalah, selesai. Orang mukmin kan begitu. Apalagi sedekah kita di jalan Allah itu, jamaah yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu sedikit, kita tuh sedikit, tapi sedikit pun masih mikir-mikir. Ada yang salah dengan iman kita. Kita lanjutkan jamaah rahmatillah Allah. Jelas ya? Jadi sedekah itu urusan apa? Iman. Kelas. Jadi kalau kita kemudian berat untuk berinfak, maka kita harus memperbaiki keadaan iman kita. Ya? Kita lanjutkan. Asy-Syaikh kemudian berpindah kepada sifat yang kelima. Sifat yang kelima yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, qala Allah atau qala azza wa jalla, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ibadur Rahman ini adalah orang-orang yang tidak menduakan Allah di dalam ibadah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak menghilangkan nyawa orang-orang yang diharamkan untuk dihilangkan nyawanya kecuali dengan hak. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Sehingga Syekh mengatakan bahwa di antara sifat-sifat ibadur Rahman itu adalah bu'duhum an kaba'iriz dzunub wa 'adzaimil atham. Jauhnya mereka, jauhnya hamba-hamba ini dari dosa-dosa besar, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang besar. Itulah ibadur Rahman. Syekh melanjutkan perkataannya, famin abrazi sifati ibadur rahmanil muttaqin. Di antara ciri ibadur Rahman yang bertakwa kepada Allah itu adalah ijtinabuhum kaba'irudz dzunub wal atham. Jauhnya mereka dari dosa-dosa besar, dari kemaksiatan-kemaksiatan besar. Itu min abras, di antara sifat yang paling nyata, yang paling jelas. Wa qad khassallahu azza wa jalla fi hadha siyaqi thalatha kaba'ir bidzikri. Dan Allah mengkhususkan 3 dosa besar yang disebutkan. Li'annaha a'zamul kaba'ir wa ashadduha 'alal itlaq. Karena ini adalah dosa-dosa terbesar yang paling berat 'alal itlaq, secara mutlak. Yang pertama adalah asyirku billah. Dan tidak ada khilaf dalam masalah syirik. Kecil-kecil, syirik itu kecil-kecil. Jamaah, syirik itu kecil-kecil juga syirik. Dan dosa besar. Kecilnya dosa besar, apalagi besarnya. Yang kedua adalah qatlun nafs, menghilangkan nyawa. Al-ma'sumah, yang dijaga oleh syariat. Karena sejatinya nyawa manusia itu terjaga sampai datang hak Islam. Terjaga. Gak ada nyawa yang halal, gak ada. Gak ada darah yang halal, tidak ada. Sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, gak ada. Hatta orang musyrik, orang kafir, gak halal darahnya sampai datang ketetapan Allah. Apalagi orang muslim.
Sebagian orang bisa menghilangkan nyawa saudaranya sesama muslim demi dunia yang sedikit. Ini menunjukkan rusaknya iman dan rusaknya akal yang dia miliki. Ini manusia serendah-rendahnya manusia. Ya, karena hancurnya dunia itu jauh lebih ringan bagi Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Itu lebih ringan hancur seluruh dunia ini dibandingkan membunuh satu orang muslim, apalagi ribuan orang muslim. Ya, jadi apapun masalahnya nggak usah bunuh-bunuhan. Seperti tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Jamaah, antum pernah kepikiran untuk menghilangkan nyawa orang lain tidak? Gak pernah. Meskipun lagi emosi, antum mukmin. Tapi banyak orang yang bisa menghilang atau berpikir untuk menghilangkan nyawa saudaranya, meskipun karena urusan yang sepele, senggolan di jalan, di kelaksonan, ya. Sentuhan kalau lagi jalan cek gitu, aduh, papelong-pelong lagi tapi ke ujung. Iya, nanti yang satu bawa apa, yang satu bawa apa. Manusia rendah ini. Manusia nggak punya iman, nggak punya akal. Yang ketiga, az-zani atau zina. Yang ketiga adalah zina. Dan ini diantara dosa yang merendahkan kehormatan seseorang. Orang bisa saja punya segalanya di dunia ini, punya kedudukan apa saja, tapi penzina, maka nggak ada kehormatan di sisi Allah dan di sisi makhluk. Penzina itu tidak punya kehormatan di sisi Allah dan di sisi makhluk. Asy-Syaikh mengatakan fa amma syirk fa huwa muta'alliqun bihaqqillah. Adapun syirik, kenapa menjadi dosa besar? Karena dia berkaitan dengan hak Allah atas hamba-hambanya. Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allah. Dia adalah dosa yang tidak diampuni sama Allah. Liman mata alaihi, bagi mereka-mereka yang mati di atas kemusyrikan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Dan kemudian diulang juga oleh Allah dalam ayat yang ke-116-nya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa artinya? Ini ayat di setiap kajian mungkin muncul. Apalagi kajian tauhid. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa seorang yang melakukan dosa syirik ketika dirinya diduakan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain, maksudnya bagi mereka yang mati di atas kemusyrikan. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang lainnya. Dan kemudian Allah mengatakan begini dalam ayat ini, wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menduakan Allah, maka mereka telah berbuat dosa yang besar. Dan ini dosa terbesar. Kita nggak boleh bosan jamaah membicarakan kemusyrikan. Karena sudah beratus-ratus kali saja kita bicara kemusyrikan, masih saja kita menyerempet kemusyrikan atau bahkan terjerumus. Nggak usah bosan. Karena ini perkara yang paling bahaya yang bisa menghancurkan kebahagiaan dunia akhirat kita. Nggak usah bosan. Saya masih sering ketemu orang, sudah kajian-kajian tauhid dan seterusnya, masih saja bisa terpengaruh oleh ramalan, oleh tatoyur. Itu gak beres-beres sampai detik ini. Ustadz, kenapa ya mata anaknya kedip-kedip wae? Padahal kajian tauhid gak beres-beres. La haula wala quwwata illa billah. Ya kalau kedip-kedip ya sudah kekerenyedan. Ya mungkin ototnya capek, mungkin apa.
Ento Ustaz da biasa namun kekeranya dan teh bakal aya ieu teh syirik. Iya, dengar kata syirik teh kayak udah kenyang padahal enggak paham-paham. Itu teh kemusyrikan. Enggak boleh. Ya, tangan teh gatel Ustaz gunaonnya. Kalau gatel kenapa? Hah? Oh jamuran katanya. Biasanya mau dapat apa? Aduh, masih sampai detik ini percaya yang seperti itu. Antum gagaro nepi ka dadas ini sampai ke dadas. Kalau bukan takdirnya gak akan datang itu duit. Dan ini gak pernah dijadikan tanda sama Allah datangnya rezeki. Jangan begitu. Ya, piring pecah di rumah, mau berangkat kajian. Setengenah itu kenaonnya. Tatoyur. Atiyaratu syirkun kata Nabi. Yang namanya tatoyur itu syirik. Gak boleh. Mau rak piring jatuh semuanya. Biar pecah. Mau berangkat kajian berangkat. Bersihan wela eta. Bersihan berangkat. Gak akan terjadi apapun kecuali ditakdirkan oleh Allah. Halas. Tukan di jalannya. Tukan tadi pantas. Gak ada pantas. Gak pantas itu. Gak pantas sedikit pun. Gak ada hubungannya antara piring pecah dengan kecelakaan. Gak ada. Semuanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan. Sedikit lagi. Kata Syekh, فَإِذَا صَرَفَ الْعَبْدُ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Jika seorang hamba memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kad-du'a, misalkan seperti doa. Doanya enggak kepada Allah langsung tapi melalui fulan dan fulan. Dalam doanya bihaqqi fulan wa fulan, bihaqqi fulan wa fulan jangan. Karena ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang kedua istighatsah. Memalingkan ibadah dalam istighatsah ketika berdoa minta pertolongan dalam keadaan genting. Jangan memalingkannya kepada selain Allah. Syekh fulan tolong kami Syekh fulan. Ya Rasulullah tolong kami ya Rasulullah. Ini gak boleh. Allah saja. Itu kata Allah bukan kata ana. Kata Nabi juga sama. Jangan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Wan nazar. Kemudian nazar. Ya, nazar karena Syekh fulan dan Syekh fulan. Gak boleh. Wadzabah atau menyembelih atas nama selain Allah. Bismi. Bukan bismillah tapi bismi. Bismi misalkan Bismi Bapak Asep ces atas nama Bapak Asep harusnya Bismillah itu sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Wa ghairiha faqad irtakaba a'dhamal mubiqat, maka dia telah melakukan dosa penghancur yang paling besar yaitu syirik. Wa akbaral jaraim, dan kejahatan yang paling besar yaitu kemusyrikan. Wa huwa syirku billah, yaitu menduakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Makanya enggak ada kebaikan pada diri manusia yang melakukan kemusyrikan. Meskipun dia tidak melakukan dosa besar yang lainnya. Ada orang-orang musyrik soleh. Ada enggak orang musyrik soleh? Ana ulangi sekali lagi kalimatnya jemaah. Orang-orang musyrik soleh ada enggak? Enggak ada. Tapi yang kelihatan baik ada tidak? Ada, banyak. Musyrik, gak pernah minum khamar, gak pernah zina, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam. Ana mau tanya, ini berguna gak bagi dirinya? Enggak. Karena dia musyrik. Karena dia melakukan dosa yang jauh lebih besar dibandingkan seluruh dosa besar yang ada di atas permukaan bumi ini. Makanya jangan dianggap remeh. Apalagi kemudian sudah syirik, dosa besarnya banyak. La haula wala quwwata illa billah. Ya syirik, ya bunuh orang, ya minum khamar, ya zina. Seperti sebagian orang-orang pelaku kejahatan kan begitu. Ngakunya KTP-nya Islam, tapi kedukun ilmu kebal. Betul? Sudah begitu minum khamar tidak? Minum khamar. Sudah begitu ngerampok tidak? Ngerampok. Sudah ngerampok ngapain? Bunuh orang. Bunuh orang? Selesai bunuh orang ngerampok ngapain? Zina. Ini sempurna ini. Sempurna apanya? Halas.
Kira-kira tempatnya di mana? Alas. Dan karena kesyirikannya, bukan karena dosa yang lain, dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya siapapun yang berdosa, apapun dosanya, yang penting jangan syirik. Bukan berarti boleh berdosa. Dan pulang kajian, faidah kajian. Bukan dosa naon kita naon. Yang penting tong karena itu terjadi jamaah, terjadi. Apa yang anak katakan itu seringkali tidak sesuai dengan yang dicatat. Iya. Jadi ketangkepnya gimana ditulis. Pas ditanyakan ada yang bertanya, ana lihat. Nah beda jeung nu ana ngomong tadi kan. Dari mana ini datangnya kalimat ini? Ya, tulis apa adanya. Tulis apa adanya. Sesuai saja. Ya, sesuai. Makanya kalimat yang tadi jangan salah nulis. Dosa apa saja silahkan. Tapi jangan bukan berarti boleh dosanya. Jelas? Baik, cukup sampai di sini jamaah rahmatillah. Perjumpaan kita insyaallah di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat insyaallah. Dan kita akan lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Afwan izin bertanya, Ustadz, bagaimana kalau ada saudara, adik atau kakak yang pinjam uang kepada kita tapi kebutuhan untuk masalah dunia, seperti buat renovasi rumah, beli kendaraan, apakah kita kasih? Kalau kita ada, kasih. Selama hajat dunianya bukan hajat yang haram, boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Daripada saudaranya minjem kemana? Nah. Dan kalau sudah minjam, jangan lupa ditagih. Kenapa? Karena di antara bentuk kita menyelamatkan saudara kita itu adalah menagih hutang yang dia pinjam dari kita. Karena ketika dia punya duit kemudian gak membayarnya karena gak ditagih, maka kita sedang membiarkan dirinya celaka karena kezaliman. Tagih, jangan malu nagih. Dan jangan mundur ketika yang ditagih lebih garang daripada yang menagih. Ya, kamu uang segitu aja ditagih. Iya, uang segitu saya tagih. Kenapa emang? Tagih. Kayak kamu nggak punya duit saja. Saya punya duit tapi saya butuh itu. Ayo, mau apa? Bayar. Kecuali kita ikhlaskan. Itu masalah lain. Tapi kalau mau ditagih-tagih sampai ke alam kubur, ke alam barzah, ke akhirat, tagih. Kalau mau ditagih. Iya, ini bukan berlebihan. Tapi kita sedang berusaha menyelamatkan saudara kita ini. Karena dia zalim ketika tidak membayar hutangnya. Yang berikutnya, Masya Allah, bagaimana cara mengobati luka karena seorang ayah? Berarti yang bertanya anak. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Nggak ada. Yang ada itu zalim. Nggak ada. Yang durhaka itu anak. Kalau orang tua zalim, ada, banyak bahkan. Orang tua zalim itu banyak. Akibat mentelantarkan dan tidak bertanggung jawab atas hidup anak perempuannya. Ini kezaliman. Tapi tugas seorang anak itu, saya pernah jawab pertanyaan yang sama sebelumnya di perjumpaan sebelumnya. Tugas seorang anak itu cuma satu. Berbakti kepada orang tuanya, sezalim apapun dia. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman itu, wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk apa? Menduakan Allah. Dipaksa syirik. Dan seburuk-buruknya kezaliman dan kejahatan itu syirik. Mentelantarkan itu jauh lebih ringan dosanya daripada kemusyrikan. Tapi Allah kemudian memerintahkan apa? Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani mereka di dunia dengan sebaik mungkin. Ana tidak mengatakan bahwa mudah untuk melakukannya, tidak. Tapi seorang muslim mukmin mungkin melakukannya. Jelas?
Jadi jangan kemudian sibuk dengan luka lama. Maafkan kesalahannya. Kalau sulit untuk memaafkan, lupakan sebisanya. Dan tetaplah berbuat baik semampunya yang bisa dilakukan. Dan semoga dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita di antara penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah fenomena masyarakat atau emak-emak netizen? Saya yakin yang bertanya perempuan. Kenapa? Ini pakai kembang-kembang gitu kertasnya. Digambar, kembangnya digambar. Jadi nggak mungkin bapak-bapak kalau ini. Kelas. Yang anti poligami, jadi emak-emak netizen yang anti, adalah indikator dari bakhil. Karena banyak wanita takut dipoligami sebab tak mau rezeki, kasih sayang dan harta terbagi. Masya Allah. Anda mau tanya, kata siapa rezeki, harta dan kasih sayang itu terbagi kalau menikah lagi? Masing-masing punya rezekinya. Justru yang ada itu rezekinya bertambah. Adapun kasih sayang itu nggak pernah dibahas dalam syariat. Maksudnya apa? Ini tidak pernah kemudian dijadikan indikator keadilan di dalam poligami. Karena gak mungkin seseorang itu adil dalam kasih sayangnya, mustahil sampai hari kiamat, gak mungkin. Kalau dalam masalah materi bisa. Sebagaimana Nabi tidak pernah melupakan dan tidak pernah berhenti menyebutkan kebaikan Khadijah di hadapan semua istrinya yang ada. Itu tanda apa? Nabi paling cinta dan paling berkesan kepada siapa? Khadijah, nggak ada lagi. Sampai Aisyah tuh keselnya luar biasa. Kalau Ana boleh terjemahkan secara bebas keluhannya Aisyah itu, Nabi mah Khadijah lagi. Udah, lupakan wanita tua itu. Saking apa? Saking keselnya. Cemburu. Kalau ada temannya Khadijah, Nabi pasti ngasih hadiah. Kalau ada adiknya Khadijah, Nabi pasti kalau pulang dibawakan barang bawaan hadiah yang banyak. Bahkan Nabi kalau adiknya Khadijah mampir ke rumahnya Nabi, belum kelihatan mukanya, dengar suaranya, Nabi langsung bilang adiknya Khadijah. Saking apa? Saking cintanya kepada Khadijah. Jelas? Ya, tapi pertanyaannya apakah karena bakhil? Bukan karena bakhil, karena kecemburuan yang membara. Bagaikan kawah gunung Merapi. Nah itu kecemburuannya seorang wanita. Antum harus tahu itu, bahwa semua itu bukan karena takut kebagi ini dan enggak, cemburu, gak mau kehilangan suaminya. Gitu aja sebetulnya. Tapi saya nggak akan terlalu panjang bahas ini, jamaah ya rahmatullah. Resikonya nggak ada resikonya. Dan subhanallah, kecemburuan seorang wanita itu bahkan itu Allah berikan kepada anak perempuan yang masih kecil. Antum kalau punya anak perempuan, pasti dia tidak pernah membiarkan antum dan istri antum berduaan, itu pasti. Itu sifat kecemburuan perempuan itu dari umur segitu. Pasti aja ada sesuatu, narik perhatian bapaknya, inilah itulah. Itu perempuan. Makanya ketika dewasa wajar ketika mereka tidak mau dipoligami. Ya, bapak-bapak, saya nggak akan memberikan motivasi apapun kepada bapak-bapak. Karena sudah termotivasi kalau bapak-bapak. Ya. Pertanyaan berikutnya. Subhanallah. Gimana hukum suami yang meninggalkan istrinya yang dinikahin secara siri selama 1 tahun lebih 3 bulan, nggak dikasih kabar, nggak dikasih nafkah lahir batin, apakah sudah sah bercerai belum? Syukran jazakallahu khairan. Amin. Kalau secara hukum syariat, kalau kita terpaku dengan ada yang namanya sighah ta'liq atau yang semisalnya, sejatinya itu pendapat para ulama bukan aturan syariat sebetulnya. Jadi perceraian itu tidak serta-merta terjadi sampai seorang wanita meminta diceraikan atau kemudian suaminya menceraikan.
Dan meskipun seorang wanita itu minta cerai, tetap kunci perceraiannya ada di tangan siapa? Laki-laki. Yang jadi masalah, pernikahan ini dilakukan secara sirri. Secara sirri, diam-diam. Maksudnya tidak resmi melalui jalur pemerintahan. Dan madarat pernikahan seperti ini teramat sangat besar. Salah satunya ini. Sehingga seorang laki-laki itu bisa sesukanya meninggalkan dan menyanyiakan. Ya, ini laki-laki yang betul-betul tidak punya kehormatan sebetulnya. Tapi qadarullahnya yang seperti ini banyak. Gak punya keberanian menikahi secara resmi, tapi kemudian tidak punya jiwa laki-laki juga untuk bertanggung jawab. Ya, ini qadarullah wa masyafa'al. Tapi yang pasti, seorang wanita tetap harus kemudian dia mencari informasi tentang suaminya dan meminta cerai darinya. Kalau dia tidak sanggup, gak mungkin seorang wanita itu gak punya saudara laki-laki, gak punya ayah, gak punya mahram, gak mungkin. Minta tolong mereka untuk cari. Dan laki-laki yang punya kerabat perempuan seperti ini jangan diam. Saya sering menjumpai perempuan nasibnya seperti ini, tapi yang lebih mengenaskan lagi apa? Saudara-saudaranya nggak ada yang bergerak, nggak ada yang mempertahankan kehormatan saudara perempuannya, nggak ada. Apa ini? Kok bisa ridho saudarinya dibeginikan terus didiamkan? Ya udah nasib itu mah takdir nges lah. Cari dulu laki-lakinya, ceraikan dulu perempuan ini. Jelas? Kecuali kita cari, ternyata mati orangnya. Sudah, iddahnya iddah ditinggalkan mati, sudah. Cerai nanti setelah masa iddah, selesai. Tapi kalau masih hidup, perceraian ada di tangan dia. Makanya jadi laki-laki itu kalau sudah tidak mau melanjutkan, ceraikan saja, nggak usah ditinggalkan. Apa susahnya sih, Anda nggak paham ini. Ceraikan, beres. Selesai urusan antum dunia akhirat. Pakai digantung segala. Ya Allah. Menurut bapak-bapak ini laki-laki model apa ini? Hah? Pengecut. Terus apa lagi? Hah? Lemah, Masya Allah. Setelah lemah apa lagi? Ini manusia yang sangat rendah yang seperti ini. Memalukan korps para lelaki. Betul. Akhirnya dihukuminya sama lah, semua laki-laki sama. Enggak. Cuman 1-2 yang model begini, akhirnya semua laki-laki dituduh sama. Memalukan ini. Memalukan, ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini pertanyaannya sama seperti pertanyaan sebelumnya, cara memaafkan ayah yang selalu menyakiti istri dan anaknya. Apakah ayah bisa disebut durhaka? Gak bisa, zalim ya. Kemudian yang berikutnya, Pak Ustadz, bolehkah memakai gelang kesehatan? Gelang kesehatan itu yang dari batu dan yang semisalnya. Anda mau tanya dulu, itu memang ada dampaknya atau tidak? Hah? Katanya. Kalau yang percaya ada, yang nggak percaya nggak ada. Berarti tergantung apa? Sugesti. Baik. Berarti dengan kata lain batu-batu itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Ini persis seperti yang dialami di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat pakai gelang kuningan. Ditanya sama Nabi, kenapa pakai gelang dari kuningan? Minal wahinah. Saya sakit ya Rasul, kalau pakai ini sembuh. Persis sama gelang kesehatan enggak? Persis. Cuman ini kuningan, itu batu. Apa kata Nabi kemudian kepada sahabat ini? Inbidha, lemparkan gelang itu. Innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang itu hanya akan menambahkan penyakit di atas penyakitmu. Kenapa? Apa yang dimaksud oleh Nabi? Karena ini diyakini sebagai tamimah, jimat yang bisa memberikan manfaat. Padahal tidak ada manfaatnya. Maka ini diantara bentuk kemusyrikan. Itu kata Nabi. Makanya kalau saran saya, apalagi kalau saya sendiri pernah mendengar dari ahli batu, tetangga saya sendiri. Dulu beliau kepala di museum geologi yang ada di jalan mana itu, di Penogoro apa di mana. Kata beliau, nggak ada batu yang keluar cahayanya, ada infrarednya, nggak ada. Itu bohong semua kata beliau. Saya lebih percaya beliau daripada iklan. Saya nggak percaya sama iklan. Sama beliau anak percaya. Nggak ada.
Kemudian ada efek kesehatan. Bohong kata dia. Di dunia ini nggak ada batu yang seperti itu. Ya, nggak ada batu yang seperti itu. Hatta Hajar Aswad itu nggak punya efek seperti itu. Punya efek seperti itu nggak? Nggak ada. Air Zam-Zam iya. Batu Hajar Aswad enggak. Cuman kalau mengusap Hajar Aswad itu bisa menghapuskan dosa. Iya kalau itu. Tapi tidak menghilangkan penyakit. Bahkan Umar saja lihat Hajar Aswad nggak niat, nggak pengen nyium. Kalau kita kan berlomba sampai sikut-sikutan, Umar nggak pengen. Kalau bukan karena melihat Rasul menciumnya, dia nggak akan pernah menciumnya. Jadi nyium juga gara-gara lihat Rasul. Kalau nggak bisa ya udah, nggak usah dicium. Jelas ya? Maka itu wallahu ta'ala alam yang dijelaskan juga oleh para ulama seperti ini. Masya Allah. Ini bukan pertanyaan tapi permintaan. Mohon doanya semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada orang tua ana. Semoga sisa umur mereka Allah berkahi. Dan semoga ana menjadi sebaik-baiknya anak solehah yang beradab dan berakhlak baik. Amin insyaallah ta'ala. Dan kepada penanya pun hendaknya dia pun banyak berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh di waktu-waktu yang mustajab. Karena doa anak solehah ini sangat bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Ya. Dan mudah-mudahan kita juga dikarunia anak-anak yang seperti ini. Yang diminta apa? Taufik, hidayah untuk orang tuanya. Dan kemudian dia pun ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabb. Kemudian pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Ustadz afwan, ana mau bertanya. Seandainya seorang istri bersedekah tapi suami sepertinya tidak ikhlas, menunjukkan wajah masam walaupun uangnya dan hasilnya usaha istri. Bagaimana sikap istri apabila suami pelit untuk bersedekah dan apakah suami termasuk kurang imannya? Jawabannya, jika hartanya harta istri, maka keridhaan suami itu tidak berpengaruh sebetulnya. Meskipun adabnya adalah tetap meminta izin. Tapi kalau tidak diizinkan, istri tetap punya hak untuk bersedekah sesuai dengan keinginan dan kehendak. Dan kalau uang itu uang suami, maka kita dahulukan keridhaan dirinya. Tapi kalau kemudian suami ini teramat sangat pelit sehingga tidak pernah mengeluarkan apapun, seorang istri boleh menginfakkan harta suami tanpa izinnya. Dengan cara yang ma'ruf yang tidak menghabiskan hartanya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan suaminya. Dan ketika seorang istri menginfakkan harta suaminya, ya, itu dia berhak mendapatkan pahala juga dari infak yang dia lakukan. Apakah termasuk orang iman? Bisa jadi. Dan kemudian sebaik-baiknya yang bisa dilakukan istri adalah juga menasehati suami bahwa harta itu titipan Allah. Dan yang betul-betul akan jadi harta kita adalah yang kita infakkan di jalan Allah. Bukan yang kita simpan di dunia kita tinggalkan ketika mati. Ya. Nanti yang di akhirat itu. Yang berikutnya. Bagaimana cara menghadapi sikap seorang ayah yang bakhil terhadap istrinya? Ini banyak kasus ayah. Bahkan nafkah wajib pun beliau sering lalai. Sudah sering diingatkan oleh kami anak-anaknya, tapi beliau tetap keras hati. Padahal beliau memiliki uang dan penghasilan karena beliau seorang pensiunan guru. Masya Allah, pensiunan guru. Kami sebagai anak-anaknya khawatir akan pertanggungjawabannya kelak di akhirat yang akan memberatkannya. Nasihati ayahnya, kalau tidak mau dengar, ini kesempatan bagi anak-anaknya untuk menanggung siapa? Ibunya. Kalau ayah tidak mau menafkahi, maka anak-anaknya yang menggantikan, khususnya anak laki-laki. Gak usah sibuk ngurusin ayah. Kezaliman ayah itu hanya akan menjadi urusannya nanti di akhirat. Kalau dia tidak mau mendengarkan nasihat. Tapi ketika kita diam gara-gara ayah gak ngasih, ya sudah itu kewajiban ayah kan. Oh kita ikut dosa. Maka ambil alih peran siapa? Ayah, ambil alih. Ya, ini kesempatan untuk bisa berbakti kepada siapa? Kepada ibu sekaligus kepada siapa? Kepada ayah. Ayah pun dapat pahalanya. Itu enaknya jadi orang tua. Mau kita jahat, mau kita bagaimanapun, meskipun kita nanti akan dituntut atas dosa-dosa kita, tapi kebaikan anak itu nggak akan pernah putus.
Anaknya soleh-solehah, dia berhak mendapatkan kebaikan dari anaknya. Jadi kita nggak bisa sama ayah sama ibu tuh dendam, sakit hati, mau menyakiti dia, nggak bisa. Selama kita berbuat kebaikan, mereka dapat pahala. Karena mereka punya jasa yang nggak pernah bisa kita balas. Itu masalahnya. Makanya jangan sibuk, geremet, kesel sama orang tua, nggak perlu dah. Maafkan kesalahannya, lakukan yang terbaik. Allah Ta'ala. Ustadz, bolehkah kita sedekah tapi diniatkan biar anak lulus masuk universitas? Atau sedekah biar usaha omsetnya naik? Jangan seperti ini. Niatkan karena Allah dan berdoa sama Allah supaya anak lulus, supaya usaha naik omsetnya. Jangan karena dunia, Wallahu ta'ala. Ustadz, di luar tema, ana pingin mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal dua-duanya. 1 kali safar umroh untuk 1 orang, kebetulan ana sudah umroh. Dan rencana umroh lagi, pertanyaannya siapa duluan yang harus diumrohkan? Apakah ibu atau ayah dulu? Siapapun terserah. Mungkin ini beracuan kepada apa? Hadis ibumu. Itu ketika masih hidup, dan itu berkaitan tentang apa? Tentang ihsan, kasih sayang kepada orang tua. Kalau kasih sayang yang lebih besar kepada ibu. Kepada bapak, kenapa kasih sayangnya cuma 1? Karena bapak itu kuat. Bapak itu tidak terlalu perlu kasih sayang. Bukan berarti nggak perlu, tetap, tapi tidak seperti ibu. Kalau ibu itu perasaannya yang bermain, kalau bapak akalnya yang bermain. Ya, jamaah, iya. Tapi Allah kemudian adilnya Allah itu menjadikan harta anaknya itu menjadi milik ayahnya. Kasih sayang buat siapa? Buat ibu. Harta buat siapa? Buat bapak. Anta wa maluka milka abik. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Jadi bapak lihat motor di rumah anaknya, baru nih, pakai bekal ke rumah pulang, boleh nggak? Boleh. Laporkan ke kepolisian jangan. Kalau sebagian anak dilaporin, siapa yang mencuri pak? Ayah saya sendiri. Astagfirullahaladzim kata dia. Ente yang harus mengistighfari dosa ente, melaporkan ayah kepada. Ya, ini anak-anak durhaka. Mudah-mudahan kita dijaga dari sifat yang seperti ini. Ya, jadi silahkan. Mau ibu dulu silahkan, ayah dulu silahkan. Dan sebaik-baiknya amal, ya, di antara amal sebaik-baiknya amal yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua itu adalah terus-menerus melakukan amal soleh. Apapun itu, sibuk, maka itu yang dinantikan pahalanya oleh kedua orang tua kita, khususnya ketika mereka sudah wafat. Sudah, itu yang bisa kita lakukan untuk mereka. Jadi sibuk untuk beramal soleh. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah rahmatillah Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.